Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 423 kelompok H yang beranggotakan Daniel Octavianus absen 13, Muhammad Reza Aulia absen 26, Talia Risma Boru Marbun absen 38 akan memberikan presentase mengenai materi kita di mata kuliah Akuntansi Biaya 2, yaitu chapter mengenai differential cost. Selamat menyaksikan. Setelah kita mempelajari konsep-konsep dasar tentang differential cost analysis, kita akan melihat contoh-contoh kasus yang terjadi dalam praktik differential cost analysis. Yang pertama ada make or buy decision. Di sini perusahaan membutuhkan sejumlah unit barang dan harus memutuskan apakah akan membeli atau membuatnya sendiri. Jika membeli, perusahaan harus membayar seharga $5 per unit. Sedangkan untuk membuat, dengan memanfaatkan kapasitas normal yang idle, DM-nya 1,8, DN-nya 1,2, variable FOH 0,6, fix FOH-nya 1,8, dan sewa equipment tambahannya $7.200. Perusahaan membutuhkan 10.000 unit. Untuk memutuskan apakah kita akan membeli atau membuat sendiri, kita harus membandingkan differential cost-nya. Setelah dihitung, differential cost untuk membuat $4,32 per unit. Ini jauh lebih rendah dibanding differential cost membeli. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk membuat sendiri dan bisa menghemat $6.800. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu shutdown facilities. Nah, di kasus ini perusahaan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu apakah perusahaan lebih baik untuk menutup salah satu fasilitasnya atau tetap membukanya. Di sini telah diberikan sebuah kasus, yaitu kasus Negan Corporation. Pada slide telah tertera income statement dari salah satu fasilitas Negan Corporation yang disajikan dalam metode direct costing. Apabila kita melihat pada income statement yang tersaji, maka kita dapat melihat bahwa Negan Corporation mengalami kerugian sebesar $3.000. Namun kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa Negan Corporation harus menutup fasilitas yang dimilikinya ini, karena untuk memutuskan hal tersebut, kita harus melakukan analisis differential cost terlebih dahulu. Nah, untuk kasus ini, analisis differential cost-nya itu dapat berasal dari berbagai asumsi. Nah, misalkan saja kita asumsikan yang pertama itu, seluruh traceable fixed cost-nya itu merupakan biaya tidak terhindarkan atau avoidable cost. Nah, ketika asumsi itu diterapkan, maka differential cost yang muncul itu hanya berasal dari variable COGS ditambah dengan variable commercial expense-nya, dan jumlahnya adalah $20.000. Ketika kita membandingkannya dengan incremental revenue yang terjadi akibat fasilitas ini, yaitu yang sebesar $40.000, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa incremental revenue sebesar $40.000 ini lebih besar daripada differential cost yang terjadi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa fasilitas ini lebih baik tidak perlu ditutup. Kemudian, untuk asumsi yang kedua, misalkan di dalam traceable fixed cost itu terdapat avoidable fixed cost-nya yang lebih besar daripada $20.000 dan tidak ada biaya untuk penutupannya. Nah, ketika asumsi ini diterapkan, maka kesimpulannya adalah Negan Corporation harus menutup fasilitas yang dimilikinya ini. Kenapa? Karena ketika Negan Corporation memilih untuk menutup fasilitas ini, maka kerugian yang terjadi hanya berasal dari biaya yang tidak terhindarkan, yaitu avoidable cost-nya. Dan jumlahnya pasti lebih kecil daripada $3.000. Sehingga kita harus memilih cost yang lebih kecil, yaitu pada saat fasilitas ini ditutup. Untuk asumsi selanjutnya, kita misalkan nih, avoidable fixed cost-nya itu yang berasal dari traceable fixed cost-nya itu nilainya lebih kecil daripada $20.000 dan tidak ada biaya penutupan. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari Negan Corporation adalah Negan Corporation harus tetap membuka fasilitas ini. Mengapa demikian? Karena ketika avoidable cost yang berasal dari traceable fixed cost-nya itu bernilai lebih kecil daripada $20.000, dan ketika si Negan Corporation ini memilih untuk menutup fasilitasnya itu, maka kerugian yang dialami pasti lebih besar daripada $4.000 karena kerugian itu berasal dari biaya yang tidak terhindarkan tadi.
Maka dari itu kita harus memilih untuk tetap membuka si fasilitas yang dimiliki Nigen Corporation ini dengan cost yang lebih rendah, yaitu $3.000. Kemudian untuk asumsi yang selanjutnya nih, misalkan kita asumsikan di dalam traceable fixed cost itu terdapat biaya avoidable fixed cost-nya sebesar $23.000 atau keseluruhannya itu merupakan avoidable fixed cost. Maka dari itu kita harus menyimpulkan bahwa Nigen Corporation ini harus tetap membuka fasilitas ini dengan asumsi bahwa terdapat biaya penutupan yang jumlahnya lebih besar daripada $3.000. Mengapa demikian? Karena ketika asumsi itu diterapkan dan Nigen Corporation memutuskan untuk menutup fasilitas yang dimilikinya ini, maka meskipun differential cost-nya itu hilang seluruhnya dan sales yang terjadi juga hilang, tetapi timbul biaya penutupan yang nilainya sesuai dengan asumsi tadi lebih besar daripada $3.000, sehingga pada akhirnya Nigen Corporation tetap mengalami kerugian yang lebih besar nilainya daripada $3.000. Maka kita harus memilih untuk tetap membuka fasilitas ini. Kemudian untuk kasus selanjutnya adalah sell or process further. Nah, untuk kasus sell or process further ini, perusahaan dihadapkan oleh dua pilihan untuk menjual langsung atau diproses terlebih dahulu. Seperti soal yang telah tertera di layar. Maka dari itu, untuk memutuskan mana pilihan yang akan diambil oleh perusahaan, kita harus melakukan analisis differential cost. Berikut merupakan analisis differential cost yang terjadi. Nah, analisis differential cost yang terjadi adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mengolah lebih lanjut kemudian baru dijual, maka terdapat potensial revenue dari penjualan itu sebesar $29.400. Namun harus diingat ketika hal itu diterapkan, maka memunculkan biaya tambahan sebesar $2.000 sesuai dengan soal tadi, sehingga income yang benar-benar terjadi apabila perusahaan memilih untuk memproses lebih lanjut kemudian baru dijual hanyalah sebesar $27.400. Nah, ketika kita bandingkan dengan apabila perusahaan memilih untuk menjualnya pada saat ini atau menjual langsung, maka potensi revenue-nya itu lebih besar daripada potensi revenue atas pilihan untuk memproses lebih lanjut. Selisihnya merupakan biaya antara, saya ulangi, selisihnya hanyalah sebesar $600 dan kita harus memilih cost yang lebih kecil, yaitu ketika perusahaan itu kita harus memilih cost yang lebih kecil dan mengakibatkan revenue yang lebih besar, yaitu ketika perusahaan itu memilih untuk menjualnya pada saat ini. Selanjutnya adalah untuk menerima atau menolak order tambahan. Nah, jadi ada data nih, harga jual, variable cost, dan semuanya ada di sini kan. Terus kita tuh diperhadapkan dengan situasi dan kondisi ada order tambahan 1.000 unit. Nah, ketika kita bingung harus diterima atau enggak, jadi caranya itu adalah kita menerima order ketika harga jualnya itu bisa daripada differential cost. Jadi, hitung dulu ya differential cost-nya berapa. Selanjutnya, ada mengurangi harga order khusus. Nah, jadi ini akan dibahas ya. Kan kita udah diketahui nih ada harga jual, DM cost, DL cost, FOH-nya, dan variable market expense sampai fix-nya juga sudah diketahui. Nah, kemudian ada order khusus nih, harganya 6 per unit. Terus ada juga harga sewa tambahan 10.000. Nah, di sini untuk pertama-tama kan kita cari dulu kan berapa laba rugi ketika harganya 10 atau harganya 6. Ketika harga 10, di sini kita hitung laba ruginya. Nah, dapatlah ini penjualannya 4.500.000, kita hitung sampai ke bawah, sampai dikurangi beban komersial kan, dapatnya labanya itu adalah 560.000. Kemudian, ketika ada yang memesan harganya 6, kita hitung juga kan, nah ternyata ruginya itu 70.000. Nah, disinilah peran differential cost. Jadi, walaupun di tadi
terlihat bahwa lebih menguntungkan ketika kita tidak menerima pengurangan harga khusus tadi, itu tidak bisa langsung kita ambil keputusan seperti itu. Jadi kita harus tetap menghitung differential cost. Nah, jangan lupa ketika menghitung differential cost, fix-nya itu tidak perlu dihitung ya. Jadi di sini kan dihitung variabelnya saja. Kemudian jangan lupa masukin harga sewa karena itu termasuk biaya opportunity. Nah, dapatlah differential cost-nya 4,3 per unit. Kemudian ingat lagi bahwa ketika incremental revenue-nya lebih besar daripada differential cost, maka itu lebih baik dan lebih baik diterima. Lalu, di sini juga ada perhitungan bahwa ketika kita menjual dengan harga 6 dan penjualannya 100.000, jadi harganya adalah 170.000, jadi lebih baik kita terima atau kita mengurangi harga pesanan khusus tersebut. Kemudian ada menghentikan suatu produk atau tidak. Jadi differential cost juga berfungsi untuk mengambil keputusan apakah satu produk ini lebih baik diberhentikan atau tidak. Jadi seperti ada contoh di sini ya, si cleaning solvent ini kan rugi 4.000. Jadi ketika dilihat jelas maka lebih baik ditutup kan. Nah, jangan lupa harus cari differential cost-nya dulu. Kemudian ketika kita cari, di sini kesimpulannya adalah jangan ditutup. Jadi intinya jangan lupa untuk menggunakan differential cost.